Pemirsa, ada yang menarik di pesta perayaan ulang tahun ke-17 Sandy Aulia semalam. Lawan main Sandy dalam film I Feel I'm in Love Samuel Rizal yang biasa tertutup jika ditanya soal pacar, malam itu tanpa malu-malu datang bersama seorang gadis cantik yang dirangkulnya mesra. Dan ketika ditanyakan kepada Semi panggilan akrab Samuel perihal siapa yang menemaninya pada malam hari itu, dengan tegas ia mengumumkan bahwa gadis itu tidak lain adalah kekasihnya yang sudah... Selamat sore pemirsa, ketemu lagi dengan saya Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di Indonesia. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik, tentunya dari orang-orang terkenal yang telah dihimpun oleh tim Cek dari Cek. Sekarang langsung saja kita jalan kilasan sore ini. Menandai usianya yang genap 17 tahun Jumat malam, artis Sandy Aulia mendapat hadiah kartu tanda penduduk dari kedua orang tuanya. Setelah berhasil lolos dari seleksi ketat, 11 finalis Indonesian Idol mewujudkan impian menjadi penyanyi dengan merampungkan album rekaman mereka. Album tersebut akan diluncurkan pada bulan Juli mendatang. Sejumlah seniman berdarah Sunda membuat pertunjukan seni memparodikan lakon hiruk-pikuk pemilihan presiden. Juga saksikan liputan aktual yang berhasil dikumpulkan oleh tim Cek dan Recek. Di perayaan ulang tahunnya yang ke-17, artis muda Sandy Aulia mendapatkan kado spesial berupa kartu tanda penduduk atau KTP dari kedua orang tuanya. Bagaimana perasaan pemeran Tita dalam film I Feel I'm in Love itu? Jumat malam kemarin artis Sandy Aulia menggelar pesta ulang tahunnya. Itulah pesta yang paling bersejarah dalam hidupnya karena menandai usianya menginjak 17 tahun. Pestanya berlangsung di sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sebelumnya pada siang hari, pemeran Tita dalam film I Feel I'm in Love itu merayakan hari istimewanya dengan mengundang yatim piatu di kediamannya di kawasan Pamulang, Jakarta Selatan. Sebenarnya bukannya niat 2 kali, tapi ini cenderung lebih syukuran dan tetangga sekitarnya. Tapi kalau malam di Cafe de la Rosa itu bareng teman-teman entertainment, teman-teman sekolah sekitar berapa ratus orang saya lupa, nggak jelas. Tapi lebih dinner aja sebenarnya, dinner makan malam yang sweet, yang gitu sebenarnya. Kado paling istimewa yang diterima Sandy adalah kartu tanda penduduk. Dengan KTP tersebut, artis yang memulai karirnya dari dunia iklan itu merasakan kebanggaan karena KTP adalah wujud pengakuan dirinya telah memasuki usia dewasa. Dengan KTP itu pula, dia akan mendapatkan izin mengemudi kendaraan bermotor. Itu aja sih sebenarnya yang penting. Kalau yang barang-barang yang mewah itu buat saya nggak terlalu gimana lagi. Itu bisa saya beli sendiri dan dari keluarga saya. Tapi hal kecil itu kayaknya sesuatu yang banyak yang nembak kan. Saya sampai saat ini masih bisa memiliki dengan normal, itu aja. Meskipun memiliki KTP, ternyata Sandy mengaku belum mendaftarkan diri untuk ikut mencoblos pemilu presiden yang akan dilangsungkan pada tanggal 5 Juli mendatang. Belum tahu nih, katanya sih nggak bisa, soalnya terlambat aku ngedaftarin. Tapi nggak tahu, kalau memang bisa milih boleh cie. Tapi kalau nggak bisa ya nggak masalah. Angka 17 memang merupakan angka istimewa bagi sebagian besar orang. Bukan cuma permulaan memiliki KTP dan SIM, tetapi juga hak politik boleh menonton film untuk usia 17 tahun ke atas. Nah, apakah karena itu semua yang membuat wajah Sandy penuh kebahagiaan di usia 17 tahun? Lebih baik dari semuanya aja. Lebih baik lagi maksudnya dari umur, tambah dewasa, tambah pintar. Tambah bertanggung jawab, itu aja kali ya. Di usia 17 tahun pula biasanya sang anak telah memperoleh izin untuk punya pacar. Bagaimana dengan kehadiran Roger dan Warta di perayaan ulang tahunnya tadi malam? Pasalnya sudah lama tersiar kabar keduanya menjalin hubungan istimewa. Indikasi itu diperkuat dengan sepasang cincin yang mereka kenakan di jari manis masing-masing. Nah, ini sebenarnya hadiah dari papa saya. Oh, itu saya nggak ngerti. Ada cincin-cincinan yang sama-samaan. Tampaknya baik Sandy maupun Roger masih malu-malu kucing untuk mengakui kedekatan mereka. Yang pasti,
Sandy tampak tidak bisa menutupi rasa sukacitanya dengan kehadiran Roger. Hal lain yang membuat Sandy merasa sangat bahagia di ulang tahun yang ke-17 itu adalah dengan kehadiran sang ayah yang 12 tahun berpisah dengan ibunya. Yang paling berkesan buat ulang tahun hari ini, ya ada papa saya, ada mama saya bareng sama keluarga-keluarga saya. Terus karena jarang aja bisa kumpul rame gini gitu. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini masih terus menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah saja, Anda tinggal ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM, dan siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang dapat mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, saya berharap Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda iklan berikut. Pemirsa, ada yang menarik di pesta perayaan ulang tahun ke-17 Sandy Aulia semalam. Lawan main Sandy dalam film I Feel I'm in Love Samuel Rizal yang biasa tertutup jika ditanya soal pacar, malam itu tanpa malu-malu datang bersama seorang gadis cantik yang dirangkulnya mesra. Dan ketika ditanyakan kepada Semi panggilan akrab Samuel perihal siapa yang menemaninya pada malam hari itu, dengan tegas ia mengumumkan bahwa gadis itu tidak lain adalah kekasihnya yang sudah ia pacari selama 1 tahun. Udah namanya Galuh. Udah setahun lebih. Aksi Semi yang mengumumkan pacarnya tersebut terbilang agak di luar dugaan. Beberapa waktu lalu saat berlangsungnya konser Brian McKnight di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, tim Cek dan Recheck sempat memergoki cowok yang selalu mengenakan kaos singlet itu bersama sang pacar. Tapi lihatlah apa yang terjadi saat ia sadar akan ditanyai wartawan. Kenapa kita mau? Thank you please, sudah dong, please. Apa? Galunya Iya. dong. Apa? Mr. G, Mrs. G-nya itu tarik dong sini. Nggak bisa. Ayo dong, Sam. Sorry. Mungkin saat itu Semi merasa belum siap untuk memperkenalkan gadis pujaannya tersebut. Tapi kali ini berbeda. Keduanya bahkan saling menceritakan ketertarikan mereka satu sama lain. Simple orangnya, cuek aja, santai, udah. I like everything about him, inside and outside. It's just good. Lantas bagaimana proses kenalan cowok berkepala pelontos itu dengan sang pacar? Di rumah temen. Dari cara memperkenalkan Galuh, jelas terlihat bahwa Semi tidak main-main terhadap hubungan kasihnya dengan gadis berdarah campuran Manado dan Sunda yang lama tinggal di Australia itu. Semi mengakui hubungan mereka bahkan sudah sama-sama diketahui kedua orang tua masing-masing. Kalau keluarga gue enak, keluarga dia juga enak nggak? Enak ya? Enak. Ya udah sama-sama enak lah. Udah komitmen pacaran ya udah jalanin aja. Cuman kalau ke jenjang yang lebih jauh, entar dulu, dia juga masih sekolah, mau kemana sih? Sejumlah artis Pasundan tampil dalam pagelaran sandiwara tari berjudul Sayembara Calon Raja di Gedung Kesenian Miss Cici Cempaka Putih, Jakarta. Pagelaran ini sengaja dilakukan dalam rangka melestarikan seni budaya Sunda. Nah pemirsa, langsung saja kita simak penampilan mereka. Di tengah hiruk-pikuk masa kampanye pemilihan umum presiden saat ini, sejumlah artis ibu kota asal Pasundan menggelar pentas sandiwara tari atau sendera tari berjudul Sayembara Calon Raja. Dari judulnya saja, cerita dan lakon yang mereka mainkan jelas punya kemiripan dengan lakon pemilihan presiden saat ini. Para artis yang terlibat dalam pagelaran itu diantaranya Miing, Didin, Maudy Kusnaidi, Dewi Gita, Yana Julio, Deswita Maharani, Aom Kusman, Hedi Yunus, Agus Wisman, dan lain-lain. Seneng banget ya, soalnya ini kan satu pengalaman yang belum tentu bisa aku dapetin di tempat lain ya, karena udah komitmen aku gitu. Kalau buat tradisi Sunda emang saya benar-benar 100% mau bantu kalau emang saya pas ada waktu gitu. Selama ini kan mungkin kalau yang dari Jawa sudah melembaga bagus gitu, tapi Sunda belum ada gitu. Nah, makanya kita tertarik untuk sekaligus tertantang untuk kembali membangkitkan gairah kesenian daerah Sunda gitu. Dan kayaknya memang hal-hal seperti itu sebenarnya memang diperlukan gitu, bahwa suatu saat nanti kan yang namanya kebudayaan kalau bukan kita yang turun tangan ya siapa lagi gitu. Pagelaran yang dimotori Miing itu berlangsung Jumat malam di gedung Miss Cici yang terletak di kawasan Cempaka Baru, Jakarta Pusat tadi malam. Seperti diketahui,
Gedung Miss Cici adalah tempat khusus pagelaran kesenian Sunda tempo dulu. Di zaman dulu, gedung pertunjukan itu sangat terkenal sebagai salah satu tempat pertunjukan bergengsi di Batavia. Pendirinya adalah Miss Cici yang dikenal sebagai pendongeng Sunda ternama. Gedung Miss Cici dulu berdiri di kawasan Senen. Setelah terbakar beberapa waktu lalu, gedung Miss Cici kemudian dipindahkan di kawasan Cempaka Baru. Nah, ini kan sandiwara yang turun-temurun sebetulnya. Sandiwara